Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dengan Nurma Putri Alilia. Kali ini saya akan menjelaskan skrip dari IR diagram asuransi mobil. Sebelumnya saya membuat tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Jadi, apabila nanti ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Langsung saja, saya di sini sudah memiliki diagram dari asuransi mobil yang telah saya buat. Nah, ini adalah IR diagram asuransi mobil yang telah saya buat. Di sini terdapat sebuah entity, yaitu mulai dari entity pelanggan, mobil, kecelakaan, klaim, perusahaan asuransi, dan pembayaran. Dan dari setiap tabel entity terdapat sebuah atribut atau data yang entity miliki. Lalu ini yang garis adalah relasinya. Relasinya seperti ini. Pelanggan memiliki sebuah mobil, lalu mobil mengalami kecelakaan. Lalu kecelakaan dilaporkan ke perusahaan asuransi dan pelanggan melakukan klaim, lalu klaim disetujui oleh perusahaan asuransi, lalu mobil akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi melakukan pembayaran. Nah, dari setiap tabel entity ini nanti akan dibuat tabel. Oh ya, langsung saja ke MySQL-nya. Saya menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Di sini, bentar. Karena saya sudah membuat skrip dari SQL asuransi mobil, maka saya langsung buka saja. Ini dia. Di sini saya menggunakan show database. Perintah show database di sini untuk menampilkan create database atau database asuransi mobil ini. Create database ini untuk membuat database asuransi mobil. Coba ya, saya execute dengan menggunakan ini. Lalu yang bagian show database juga di execute. Gini. Maka akan keluar database asuransi mobil. Di bagian skema sini juga bisa dilihat, ini dia asuransi mobil. Yang use ini, maka kita akan menggunakan database asuransi mobil, di execute saja, maka akan jadi seperti ini. Lalu tadi kan dari gambar yang IR diagram yang telah saya buat, dari setiap entity nantinya akan dibuat tabel. Nah, ini adalah tabel dari pelanggan, entity pelanggan. Dan ini datanya ada ID pelanggan, yaitu int, integer, primary key. Kalau int itu digunakan untuk angka, lalu primary key yaitu untuk membedakan antara entity satu dan lainnya. Lalu ini ada nama. Nama tipenya ada varchar. Varchar digunakan untuk huruf. Lalu ini ada alamat. Alamat juga varchar. Kita langsung saja exit ya. Di bawahnya ini exit tabel. Maka akan muncul tabel pelanggan. Kalau yang ini diabaikan dulu karena ini nanti untuk isi dari tabel pelanggan atau isi atau datanya, data dari
atribut-atributnya. Lalu yang kedua ada entity mobil. Dia akan dibuat tabel, yaitu ini. Di sini ada ID. ID-nya menggunakan auto increment primary key. Nah, tadi kan ID di pelanggan juga ID, makanya memakai primary key ini untuk membedakan. Kalau auto increment itu gunakan untuk nanti kalau datanya muncul lebih banyak, maka akan otomatis bertambah, misalkan 1, terus jadi 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Lalu ini ada FK ID pelanggan, ini berfungsi untuk memanggil data yang ada di pelanggan gitu. Kalau ini warna, merek, SIM, STNK. Nah, ini ada foreign key, FK ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan. Nah, foreign key ini digunakan untuk mendeskripsikan dari FK ini. FK ini adalah berasal dari entity pelanggan atau tabel pelanggan dengan nama ID pelanggan. Tadi kan di sini ada pelanggan berasal dari atribut. Lalu kita coba exit yang mobil. Nah, ini juga akan muncul. Kalau yang ini diabaikan dulu. Ini nanti saya akan jelaskan. Ini kecelakaan atributnya. Untuk memainkan kalau FK ID pelanggan itu untuk memanggil ID-nya pelanggan. Kalau FK ID kecelakaan ada untuk polis asuransi. Nah, ini langsung di exit saja ya. Nah, ini muncul lagi claim. Lalu ini ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi terdapat atribut ID, nama, alamat, jenis asuransi, metode asuransi. Dan ini ada FK. FK yaitu FK ID pelanggan, yaitu untuk memanggil pelanggan. Karena kan itu yang berhubungan dengan perusahaan asuransi juga pelanggan gitu. FK ID mobil, lalu FK ID klien gitu. Langsung saja di exit. Jangan lupa show tables di exit juga. Jadi begini, muncullah perusahaan asuransi. Dan yang selanjutnya terakhir ini yaitu tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini terdapat ID, lalu tanggal bayar, jangka bayar, batas bayar. Kalau FK ID perusahaan asuransi ini untuk memanggil ID dari perusahaan asuransi yang tadi ini. Langsung di exit ya. Nah, ini sudah lengkap, ada di sini juga bisa nih di itu ini.
dilihat dari skema ada tabel kecelakaan, klaim, mobil, pelanggan, asuransi, gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian mengisi atau insert info ambil data masing-masing tabel. Nah, ini seperti ini. Insert info pelanggan. Nah, di sini ada ID pelanggan, nama, dan ID terus yaitu nilai dari ini, dari data-data. Kalau ini saya memakai ID-nya seperti ini, namanya Norma Putri Alia, lalu alamat, gitu. Coba di execute, insert info, di execute. Lalu ini memakai select form pelanggan, ini digunakan untuk menampilkan insert info. Nah, muncul akhirnya. Ini juga disamakan. Ini juga muncul lagi. Nah, ini ID-nya otomatis ya, 1, 2, gitu. Lalu yang bagian mobil juga sama. Insert info mobil itu ada ID pelanggan, warna, merek, SIM, dan STNK. Ini tuh kayak menampilkan data-data yang ada di sini gitu loh. Jadi setiap atribut nanti akan diisi dengan datanya. Lalu ini di execute, select form mobil juga di execute. Nah, ini muncul kan? Alhamdulillah muncul lagi. Ini insert infonya juga muncul. Nah, muncul lagi. Untuk insert info juga sama, semuanya itu sama ya. Contohnya kita tinggal coba-coba aja setiap ID pelanggan, itu ID mobil, auto kecelakaan, jenis kecelakaan, dan bukti kecelakaan juga ada semua gitu. Ini muncul lagi, alhamdulillah. Satu-satu ya kalau select formnya. Ini ID-nya akan otomatis itu 2, 3 gitu karena dia auto increment. Ini ID pelanggan yaitu munculin yang bagian ini. FK mobil ini kosong karena ya gitu. Lalu yang klaim juga sama. Klaim di ituin, di execute. Karena datanya sama bisa gini. Begitu. Ini lalu ada perusahaan asuransi. Nah, ini perusahaan asuransi yaitu ada dari atribut nama, alamat, jenis asuransi, metode asuransi. Ini diisi data-datanya juga melalui values, lalu di execute satu-satu. Jangan lupa kalau nge-execute itu, nah ini muncul satu-satu, insert info di execute, lalu select form juga di execute. Begini. Nah, lalu yang tabel pembayaran juga sama. Di sini ada atribut tanggal pembayaran, jangka bayar, batas bayar, dan bayar.
Seperti tadi ya langkah-langkahnya. Nah, sudah semua. Kita sudah memiliki semuanya. Jadi begitu. Kurang lebih gitu ya. Maaf apabila ada salah kata atau ada salah dalam hal apapun. Saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.